Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk seluruh saudara-saudara saya di seluruh Indonesia. Kali ini saya, Gus Robin, akan membahas tentang mitos adanya yang disebut lampor. Ini sangat populer dulunya di Pulau Jawa. Ini adalah sebuah mitos ya. Mungkin hanya itu, jangan lupa di subscribe, share, dan bagikan semua video ekspedisi alam lain ke seluruh saudara-saudara atau teman-teman ya. Baik, kita mungkin mulai saja ya. Karena Indonesia selalu ada mitosnya, ada hal-hal mistiknya. Jadi saya di sini bahas, namun bukan berarti saya ini membuat orang itu merasa ketakutan dengan apa yang saya bahas gitu. Jadi saya selalu menyarankan untuk tidak usah takut dengan semua itu. Yang jelas adalah negatif. Energinya negatif, lampor itu ada apa tidak? Dahulu kala itu memang benar ada, namun bentuknya nanti saya akan jelaskan. Ini sebenarnya adalah sebuah jin, 1, 2, atau 3 jin yang menakut-nakuti. Jelasnya jin itu ada, cuman nanti masalah bentuknya saya akan bahas itu. Yang mengambil nyawa seseorang itu adalah Tuhan, bukan makhluk gaib. Jadi meskipun seandainya ada makhluk gaib yang bisa mengambil nyawa, itu atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak makhluk gaib. Jadi kalau bisa dibilang ngambil nyawa, tidak. Yang bisa mengambil nyawa hanyalah Tuhan. Titik. Nah, di sini saya akan jelaskannya. Lampor sebenarnya termasuk jin receh, di mana dia bentuknya mirip-mirip pocong, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, banaspati. Jadi bentuknya ini tergantung masing-masing daerah pun berbeda. Sebenarnya begini, saya jelaskan. Ini ada pocong terbang ya. Nah, di auranya sangat gelap. Lampor itu adalah makhluk gaib yang mempunyai perjanjian dengan jin. Ada juga manusia yang ketika hidupnya memiliki perjanjian dengan jin. Garis bawah, jin ini jin yang jahat. Entah itu perjanjian ilmu hitam, pesugihan, penglaris, ataukah yang lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan ilmu hitam. Pelet, santet, penglaris, pesugihan, ilmu hitam, itu semuanya itu ada hubungannya dengan lampor. Jadi ketika dia meninggal, dia ini menjadi budak iblis, budak jin. Bentuknya ini sebenarnya adalah satu, yaitu jenisnya seperti genderuwo yang ada aura hitamnya. Jadi aura hitam itu membentuk seperti sebuah keranda mayat. Padahal sebenarnya di sana tidak ada keranda mayat. Makanya saya bingung ketika saya terawang. Ini sebenarnya sebuah aura saja. Jadi tergantung orang yang melihatnya. Ketika orang itu melihat dan mempercayai sebuah mitos, maka mitos itu akan terjadi. Kenapa? Hanya ada di Jawa saja. Padahal banyak orang yang dikubur dan menggunakan keranda di seluruh Indonesia. Kenapa hanya ada di Jawa saja mitosnya? Jadi karena di sana percaya adanya lampor, yaitu keranda terbang. Banyak orang-orang diceritakan turun-temurun. Jadi makhluk gaib itu akan menakuti orang sesuai dengan apa yang sering diceritakan yang menjadi kepercayaan masing-masing tempat. Jadi kenapa masing-masing tempat itu bisa berbeda-beda wujud makhluk gaibnya? Inilah penyebabnya. Nanti saya akan cerita ya, mungkin di video lainnya tentang kepercayaan, keyakinan, ketakutan, dan jin. Nah, rasa takut ini, keyakinan, dan kepercayaan yang membuat bentuk dari jin tersebut. Tuh. Padahal wujudnya sebenarnya rata-rata jin itu kaleng-kalengan, seperti yang saya gambar. Jawabannya ya, tapi tidak semuanya. Istilahnya gini, mereka itu melakukan perjanjian dengan siapa? Perjanjian hitam. Nyi Blorong kan iblis. Jin iblis itu. Jadi kalau dia melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong,
ya ada hubungannya. Tapi jika dia tidak melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong atau dengan jin atau iblis lain, ya tidak ada hubungannya. Jadi bisa dibilang tidak selalu hal itu terjadi. Tapi ada hubungannya, iya, namun tidak semuanya. Sebenarnya segala macam makhluk gaib, kebanyakan, bukan berarti semuanya ya, kebanyakan itu keluar di atas jam 6 sore. Di atas jam 6 sore itu kebanyakan keluar. Karena di sana pagi, di sini malam. Jadi mereka ini keluar pada jam segitu, karena jam segitu itu pintu, lebih tepatnya pintu surga tertutup dan pintu gaib mulai terbuka. Kalau banyak orang bilang sandikala, pintu gaib itu terbuka. Jadi mereka itu mengganggu manusia di saat-saat itu biasanya. Tapi tidak semuanya, karena makhluk gaib itu ada yang suka mengganggu pagi, siang, malam, dan yang lain. Tapi nggak usah takut. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Satu, ya tidak usah takut. Kedua, cuekin. Ketiga, doa. Doa dalam hati atau keluarkan doa-doa. Keempat, prinsip dan pedoman hidup manusia. Satu, seperti pedoman hidup saya. Satu, yaitu manusia hanya boleh takut kepada Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Jika manusia takut kepada jin atau iblis, maka ketika dia mati akan diganggu oleh atau ditemani oleh jin atau iblis. Namun ketika manusia hanya takut kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan, maka ketika mati, Tuhan yang akan memberikan jawaban atau memberikan pasukannya untuk menjemput kita. Jadi pasukan Tuhan yang akan menjemput kita. Bukan kita ditemani oleh para jin atau iblis. Jadi ketika masa hidup kita, kita selalu ketakutan. Bahkan memuja jin iblis. Yang terutama kan manusia yang kebanyakan di dunia ini atau ya mungkin di Indonesia juga ya, itu ketakutannya kepada jin, hantu. Makanya mereka ini ketika meninggal selalu ada gangguan jin atau hantu. Coba mereka takut kepada Tuhan, hanya pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, meyakini Tuhan bisa segalanya dan menyelamatkan kita. Jadi jin iblis itu ada, tapi ngapain takut? Kalau kita takut, makhluk gaibnya malah akan menginjak-injak kita, mengganggu kita semakin brutal. Semakin kita takut, makhluk gaib itu semakin mengganggu. Jadi cuekin itu, jangan takut. Percayakan kepada Tuhan. Ucapkan doa-doa sesuai agamanya. Lawan. Saya bisa melawan, saya bisa meninjunya gitu. Saya bisa meninjunya. Jadi kekuatan itu mungkin muncul dari batin kita dan bisa untuk melawan makhluk gaib tersebut. Pada dasarnya mereka ini di bawah kita, dunianya pun di bawah kita. Namun memang kalau mereka itu satu jengkal biasanya atau lebih itu berjalan kaki atau tidak menginjak tanah. Namun dunia mereka aslinya di bawah kita. Ngapain takut dengan makhluk yang derajatnya lebih rendah pada kita? Kita lebih tinggi dari mereka, ngapain takut? Yang harus kita takutkan titik sebesar matahari, hanya Tuhan. Itu pedoman hidup saya. Jadi jangan mengatakan bahwa lampor itu adalah segalanya yang berhubungan dengan hal-hal buruk gitu. Tidak. Contoh pagebluk itu memang ada, namun bukan karena lampor. Itu memang takdir Tuhan. Jadi jangan mengaitkan segala sesuatu itu dengan gaib. Jangan dikit-dikit gaib, dikit-dikit gaib. Saya ini seorang spiritual dan paranormal yang mengetahui di dunia ini yang terjadi 99% lebih itu sekarang, di zaman sekarang itu nyata. Makanya saya ngobatin orang terkadang menggunakan herbal, saya memberikan penjelasan secara gaib namun lebih memfokuskan kepada nyata. Padahal saya ngerti gaib. Bukan saya sombong. Karena saya seorang spiritual, saya ngerti jadinya. Sama seperti kalian yang bekerja di mesin, ya kalian mengerti mesin. Padahal kalian bekerja di mesin gitu. Nah, istilahnya kayak seperti itu. Jadi
jalan satu-satunya kita sebagai manusia, jangan dikit-dikit gaib, dikit-dikit gaib. Seperti saya, gunakan gaib sebagai hiburan saja sudah, nggak usah ditakuti. Ingat, ketika kalian merasa ketakutan terus-menerus dengan gaib, hal mistik di dunia ini, maka ketika meninggal kalian akan dihantui oleh hal mistik tersebut dan gaib. Seperti tadi saya bilang, takutlah kepada Tuhan, maka ketika meninggal kalian akan dijemput pasukan Tuhan. Titik sebesar matahari. Ya, hanya itu saja. Biarkan sebuah kepercayaan dan keyakinan itu ada, tapi jangan terlalu dipuja-puja. Ini saja. Pujalah Tuhan gitu aja. Saya Gus Robin. Itu saja penjelasan saya. Pantun seperti saya akan katakan, wesi yo wesi, cumi-cumi yo ikan, klepon apem yo enak. Wesi yo wesi, kura-kura yo bertelur, sambal geprek yo pedas. Istilahnya kayak gitu ya. Itu hanya sebuah pantun sedikit. Saya Gus Robin dari Ekspedisi Alam Lain mengucapkan terima kasih sudah menonton video-video saya. Saya akan memberikan edukasi yang tidak akan mau membuat orang ketakutan gitu. Takutlah kepada Tuhan. Ya, terima kasih sudah setia menontonnya. Om Santi